warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat ya. Semangat belajarnya dan semangat bersekolah ya. Bagaimana kebersihan kelasnya? Bersih. Tidak ada? Ya, tidak ada sampah di laci? Tidak. Ya. Semoga kebersihannya tetap dijaga ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas. Teman-teman silakan berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silakan kembali duduk. Terima kasih. Silakan nak kembali ke tempatnya. Terima kasih. Bagaimana kehadirannya hari ini? Ada temannya yang dah hadir? Ada, Ibu. Nah, baiklah, Ibu akan memeriksa kehadirannya ya. Coba dengarkan namanya. Aisyah Zahra, Alfia Isdihar, Ibu. Oh, izin. Acara keluarga. Andi Muhammad Farel. Ada atau izin? Izin tadi. Arsila Dwi Asya, Asra Hairia, Farhan Mubarak, Fauzia Ibrahim. Ada izin? Izin. Isla Salsabila, Isa Mutmainah. Izin lomba, Ibu. Lomba. Ya. Marvel Jerry, Maulana Rafi Makbul, Muhammad Faki, Muhammad Ibnul, Muhammad Rafli Aditya, Muhammad Destani, Muhammad Dwi Tirto. Mana? Oh. Muhammad Fahri Amran, Muhammad Radit, Muhammad Sawal Rizkula, Muhammad Anugrah, Muhammad Aidil Adha, Muhammad Akil. Ada? Izin juga. Naila. Ada Naila Alifa? Nailha Asisa. Nikesia. Hadir, Ibu. Nur Atifa. Nur Asisa Sahra. Nur Fadila. Izin. Nurul Husaima. Riani. Siti Aska. Sultan Fahri. Talita Salfa. Zaidan Ataya. Sinedin Hairan. Ya. Baik, jadi kalau ada beberapa teman tak yang izin, harus dengan keterangan ya. Materi kita minggu lalu masih ada yang ingat? Coba Raffi. Tentang apa? Materi minggu lalu yaitu ada tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, Bu. Ya, ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ya. Selain ilmu ekonomi, apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Selain ilmu ekonomi. Saya, Bu. Coba. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu seperti apa? Contohnya kegiatan tawar-menawar, produksi, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Ya, berarti ada kegiatan ekonomi di dalamnya ya? Ya. Kemudian apa lagi?
tindakan ekonomi, ilmu ekonomi, dan motif ekonomi. Saya Bu. Apa itu motif ekonomi? Contohnya ya seperti apa? Contoh motif ekonomi mencari keuntungan, meningkatkan siklus sosial, kegiatan, unsur memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi motif ekonomi itu di awal dilakukan karena adanya tindakan ekonomi. Baiklah. Jadi itu ya materi kita minggu lalu. Jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah mengenai metode diskusi yang dengan materi pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada baiknya sebelum kita memasuki materi, kita bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu, ya? Bisa berdiri? Ayo yang masih mengantuk, supaya kalian agak semangat sedikit. Ayo, siapa yang bisa memimpin? Ice breakingnya tepuk semangat. Silakan Maulana. Supaya kalian lebih bersemangat ya, lebih bergembira. Ayo. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Silakan kembali. Bagaimana? Senang? Semoga bisa menambah semangat kalian ya dalam mengikuti materi ini. Ibu akan menyajikan sebuah gambar. Coba dilihat semua. Ada gambar sepasang ayah dan ibu, ya. Gambar apa ini? Toga. Kalau toga itu identik dengan apa? Pendidikan. Ya, pendidikan. Kemudian apa ini? Rumah. Ini rumah sederhana atau mewah? Mewah. Kenapa dikatakan mewah? Kamar Bu, besar Bu. Iya, karena besar ki. Bertingkat toh? Ya, jadi di mana-mana tuh kalau rumah besar bertingkat itu identik dengan mewah. Kata mewah. Ini apa? Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan hubungan antara makhluk sosial ini dengan toga, rumah, dan mobil? Siapa yang bisa? Saya Bu. Coba si Nedin. Toga dan rumah itu merupakan kebutuhan primer atau pokok manusia, Ibu. Iya. Yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, akan dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Iya. Sedangkan untuk mobil dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tersier karena dapat ditunda penggunaannya, dan juga karena mobil dapat dikategorikan sebagai barang-barang mahal. Iya. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk si Nedin. Ya, jadi mobil itu dapat dikategorikan sebagai barang mewah ya, atau tersier. Karena apa? Karena membutuhkan uang yang banyak untuk membelinya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab soal apa itu kebutuhan? Coba Destiani. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Coba diulangi lagi. Besar suaranya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. ya, jadi kebutuhan itu adalah segala yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Ya, terima kasih. Sekarang jelaskan macam-macam kebutuhan manusia. Ada beberapa macam kebutuhan manusia. Siapa yang bisa? Coba Marvel. Macam-macam kebutuhan. Pertama, berdasarkan intensitas kegunaan terdiri atas 1. Kebutuhan primer, contohnya makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Ya. Kedua, kebutuhan sekunder, contohnya tas sekolah, buku sekolah, sepatu sekolah, sebagainya. Ketiga, kebutuhan tersier, contohnya perhiasan, kebersihan,
Itu. Kedua, berdasarkan sifatnya ada satu, kebutuhan jasmani seperti berolahraga. Kedua, kebutuhan rohani seperti berdoa, mendengarkan ceramah, dan meditasi. Ketiga, berdasarkan waktu pemenuhannya. Satu, kebutuhan sekarang seperti makan saat lapar, minum saat haus. Kedua, kebutuhan akan datang. Contohnya itu menabung untuk keinginan kita, kayak dari sekarang menabung untuk beli HP, menabung untuk beli rumah, gitu. Keempat, berdasarkan subjeknya. Pertama, kebutuhan perorangan. Kebutuhan perorangan ini kayak kebutuhan sendiri, kayak makan gitu. Iya. Terus kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu kayak misalnya kayak jalan raya dipakai. Ya. Sekedar saya. Ya. Jadi secara garis besarnya macam-macam kebutuhan itu ada 4, ya. Baiklah, karena tadi tujuan pembelajaran kita adalah diskusi, Ibu akan membagikan lembar kerja diskusi dan akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Mana Sultan? Supaya kalian lebih aktif, maka Ibu membuat 2, ya. Ibu, betul begini rumusnya kan? Ke itu sudah ada, Nak. Nanti tinggal kita. Ini sini, ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan lembar diskusi, itu ada sudah 4 tema ya, Ibu bagikan. Misalnya yang termasuk dalam kebutuhan jasmani apa saja, ya. Kebutuhan yang akan datang ada. Jadi itu ada 1 sampai 5 jenis-jenis kebutuhan. Kalian kelompokkan yang mana termasuk ke dalam, misalnya kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya, ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan temannya. Ya. Jadi sengaja Ibu bikin 2 nak supaya kalian bisa bertukar pendapat, ya. Ya. Ayo. Ya. Ayo. Maju. Kursinya, nak. Kursinya. Sengaja Ibu buat 2 supaya kalian bisa menyampaikan pendapatnya juga, kan? Tujuan diskusi kan untuk menyatukan pendapat, toh? Harus satu jawaban. Iya, tetap satu jawabannya. Iya, Bu. Silakan. Oh, berarti saya saling saya. Iya. Sambil itu kalian juga bantu temannya mencarikan apa jawabannya. Ayo. Cari. Primer. Ayo, mana-mana ini? Ini temannya dikasih, makanya Ibu buat 2 nak supaya kalian dapat mencari juga jawabannya dan menyatakan pendapatmu. Iya, ayo. Ini buka. Yang mana termasuk kebutuhan apa kita dapat temanya? Kebutuhan apa? Jasmani. Yang mana termasuk jasmani? Kalau jasmani itu kan diri toh? Badan. Yang mana termasuk itu? Kemudian rohani menyangkut ke kejiwaan. Yang mana? Jawab di sini ya. Ayo.
Ini kita. Ini. Ya, silahkan. Silahkan. Ayo. Ibu harap semua anggota kelompok aktif ya nak ya. Ayo, tulis kembali. Yang mana termasuk kebutuhan, yang mana termasuk kebutuhan primer, kemudian sekunder. Iya, silakan. Coba kalian juga golongkan yang mana termasuk primer, sekunder. Jangan tinggal melihat nak. Yang namanya diskusi itu mencari jawaban masing-masing, kemudian menyatukannya dalam satu pendapat. Ayo, di sana kertasnya kasih. Ya, tulis itu. Iya. Iya, supaya kalian aktif semua mengerjakan dan mencari jawaban. Makanan, pakaian dan Buka di halaman 18 nak. Primer, kebutuhan anu tuh. pendidikan. Pendidikan itu yang setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini kebutuhan primer tuh kebutuhan pokok. Ya, ini. Itu yang mana kebutuhan sekunder? Mana. Ini, toh? Kayak setelah terpenuhi kebutuhan primer tuh ada tambahan untuk memberi nyaman. Bantu temannya nak, cari jawabannya toh. Bantu teman tak? Ayo aktif semua. Ayo bantu temannya. Yang mana termasuk kebutuhan individu? Kalau individu berarti pribadi kita sendiri yang memerlukan yang mana? Ya. Kalau sosial? Itu. Kalau saya itu semuanya bu. Ya. Kalau kelompok menyangkut orang banyak. Coba yang mana? Kesehatan fisik itu individu. Ya. Jadi sengaja ibu bikin dua supaya aktif juga di sana, di sini juga. Pengembangan Ayo, karir itu berikan individu. pendapatmu. Individu itu pengembangan karir kan bu. Bisa? Iya. Bisa juga kelompok itu tuh. Tidak lah. Karena ini Pengembangan karir. Ayo. Iya, kesehatan itu sebenarnya. Ayo buka bukunya, ada di halaman ini. Pemenuhan kebutuhan nih. Mana buku tak? Mana buku cetaknya? Iya. Ini. Dia di halaman berapa? Halaman berapa tadi tas? 19. Silahkan. Kasih bu. Ya, jawab Nadi. Iya. Pada dasarnya itu jawabannya sama ya, satukan. Iya. Makanya kalian berdiskusi. Karena biasa berbeda pendapat toh. Apa jawabannya? Apa? Ayo. Halaman berapa? Ayo aktif. Ya, siapa tahu ada dari teman sebelahnya dia beda pendapatnya yang mana termasuk kebutuhan individu. Nah. Ayo. Kelompok ini bagaimana? Ada. Ada yang berbeda pendapat. Oh iya. Yang mana? Kebutuhan jasmani? Makanan, pakaian, tinggal. Iya. Di sini siapa tahu berbeda pendapat? Pak Maji. Alasannya apa? Kalau kalian sudah menentukan kelompoknya, kelompok masuk kelompok mana, tentukan jelaskan lagi apa alasanmu. Kenapa dia masuk di kelompok itu? Ya? Ibu, Coba. ingin bertanya, Ibu. Ini
ini di sini kan jenis-jenis kebutuhannya nomor 3 adalah kesehatan. Ya. Nah, menurut pendapat kami di sini kesehatan ini maksudnya itu adalah asuransi kesehatan. Tidak beda. Beda, Bu. Berarti ini kesehatan maksudnya seperti Kesehatan obat-obatan. pribadi, ya. Oh. Tapi Berarti sekarang. Lah ini. Ini kita sekarang. Kali semua. Coba dengarkan ya. Kalau kalian sudah mengelompokkan masing-masing jenis kebutuhan itu, silakan berikan alasan mengapa masuk di kelompok itu. Ya? perlindungan asuransi itu B. Bukan data. Ayo sudah? Bu, kalau Iya ibu ini. Mana kalau begini Bu, betul Bu. Sebentar, kamu diskusikan. Yang mana masuk ke apakah Diskusikan kita sama yang di temanya? sana bu. Iya, karena satu kan enggak maksudnya Ibu sebentar kalian tampil presentasi toh. Ini di persen. Iya. Kurang sehat. Iya ibu. Maunya izin. Yang mana masuk kebutuhan individu? Ini bu. Ini Bu, nomor Satu saja. Nama ini. Dua saja. Bisa jadi. Bisa jadi. Apa alasannya? Berikan alasan. Makanya 3-4 orang kerja sama. Iya, masa 4 orang ini tidak ada bisa menyatukan. orang Ibu yang kerja. Ayo, Radite, aktif ki. Ya Bu. Apa ini? Apa alasannya kenapa ini masuk ke kelompok individu? Kenapa ini ke kelompok ya? Kenapa dia masuk di kelompok? Apa alasannya? Ayo. Karena dia kelompok sosial kan. Enggak, kelompokkan dulu dia masuk dari kebutuhan individu ke atau apa nak? Iya. Kemudian alasannya sebentar dibawa. Toh? Bagaimana kelompok 2? Aman Ibu. Aman? Mantap dia pendidikan. Sudah menentukan di kebutuhan apa? Jenis kebutuhannya. Kalau sudah ditentukan jenisnya, Kesimpulannya. kalau sudah ditentukan jenisnya, tolong diberikan alasan ya. Kesimpulannya. Ini Itu sudah selesai. Tulis. ini. Iya. Kelompok 4 ya. Karena tabungan dan investasi itu diperlukan untuk memasuki contohnya seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau untuk menghadapi situasi darurat. Kayak biasanya kan kalau misalnya dana pensiun, pendidikan anak, Sudah. Bagaimana Marvel? Sudah. Kalau sudah, tolong berikan alasannya. Kenapa dia masuk di kelompok apa ini? Individu. Kenapa dia masuk di kelompok? Ya. Alasannya kemudian Ibu harap buat pertanyaan ya untuk kelompok berapa kamu mau kasih? Ya. Ya. Sudah. Sedikit lagi Bu. Ini bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Tidak. Sudah dianalisis. Iya. Alasannya. Kalau sudah dikelompokkan, buat daftar pertanyaan untuk kelompok berapa kamu tujukan sebentar untuk presentasi. Ya. Kemudian pilih temanmu 3 orang saja sebentar yang naik ya. Yang mana membaca, mana moderator. Kalau menjawab kewajibannya anggota. Ya. Jadi siap-siap menjawab pertanyaan. Aktif apa? Sudah? Lagi nomor 1 Bu. Ya, Iya, sudah tadi diskusi nomor 1. Ya. Buat alasannya ya. Iya. Kenapa dia kelompokkan begitu? Kemudian jangan lupa buat daftar pertanyaan untuk kelompok berapa. Oh iya. Kan kita mau presentasi kan? Diskusi. Ya.
Begitu. Terus yang mana lagi? Silakan. Sini. Waduh, stand. Sudah buat pertanyaan? Sudah. Iya. Makanan dan pakaian ini masuk dalam kebutuhan sekarang karena dia adalah kebutuhan pokok. Karena dia adalah kebutuhan pokok yang harus didahulukan sekarang. Berapa? 4. Oke, tunggu sebentar caranya saya presentasi. Mas Bu, saya mau dilakukan. Yang kita lakukan. Pendidikan. Kalau ini yang pengembangan karakter teknik sekunder. Alasannya meskipun kehidupan meskipun penting kehidupan sosial dan moral, tapi bekerja sebagai kebutuhan sekunder dan sifatnya mendukung bukan mendasar. Coba Ibu lihat. Ibu ini juga Kenapa begini? Makanan. Satu sudah Pakaian. nunggu kata tadi. Ada tanya yang saya sampaikan. Ini sebentar Ibu, kalau naik di apa naik persentase satu kertas di bawah. Iya. Satu mau. jadi ini Tapi sebentar kalau menjawab pertanyaan tugasnya anggota tak yang dibawa. Toh menjawab. Menjawab. Iya. Iya. oh yang tidak naik. Iya. Menjawab iya. Jadi siap-siap. Pertanyaan dari kelompok lain? Iya. Jadi siap-siap teman-temannya. Iya. Ada yang tugasnya membuka persentase, ada yang membaca. Toh? Iya. Saya dengar kamu jawab pertanyaan dari kelompok lain.
Ya, dengarkan saja ya. Nanti di atas, ketika kelompok lain membacakan hasil jawabannya, di situ kalian bisa munculkan pertanyaan. Oh, mana nak? Ibu lihat tadi. Ini mana? Ini masuk di mana? Ini bukan karena Ini Bu. iya. Ini kan Karena kalau menurut Ibu sudah cocok, tapi menurut teman-teman yang lain ya, nanti. Jadi nanti kalau naik persentase kelompok 2 Dik, kita ya tulis nama anggotanya ya. Kalau naik sebentar kelompok umpamanya kelompok 1 atau 3, ya kalian simak baik-baik pertanyaan apa yang bisa muncul dari jawaban yang mereka berikan. Hah? Ayo, yang mana alat pemenuhan kebutuhan? Alat pemenuhan. Ya, yang mana? Apa itu? Coba sebutkan. Hah? Kebutuhan. Apa? Kebutuhan primer. Yang mana alat pemenuhan kebutuhan? Yang mana disebut alat pemenuhan kebutuhan? sekolah, tas. Itu apa itu yang kalian sebut? Cocok. Sekolah, tas, apa itu? Kebutuhan primer, Bu. Apa itu sekolah, tas? Ibu kan bertanya ini. Yang mana disebut alat pemenuhan kebutuhan? Cuma ada dua kata Ji. Kebutuhan standar. Ini coba baca baik-baik di bagian sini. Jangan ke sini. Bagian sini. Apa itu? Nomor 4 mau lagi mau perlindungan asuransi. Coba baca baik-baik. Cuma 2 kata. Baca Alat pemuas kebutuhan. Apa itu? Alat pemuas kebutuhan apa? Ada 2 kata saja itu. Bukan. Pokoknya pemuas kebutuhan. Bukan manusia. Apa itu? Apa? Aduh, sila batunya pegang Sudah? Mana pertanyaanmu? Kalau bikin pertanyaan. iya. Berapa satu kelompok? 1. Tapi siapa tahu nanti tampil kelompok lain baru di kalian munculkan situ pertanyaan. Toh? Bisa? Kemudian buat kelompok lain. Iya. ada jawaban pertanyaan tuh. Dia nanti tugasnya menjawab anggota yang dibawa. Nah? Ya. Menjawab semua. Apa? Iya itu. Makanya ibu bilang cuma 2 toh? Iya. Iya. Betul nih kalau begini caranya. Enggak. Iya itu. Makanya rumah itu bentuk barang. Kalau jasa yang bagaimana? Kayak dokter. Jasa Iya. penawaran itu, Bu. Iya, cocok. Profesi apa yang menggunakan jasa? Bantuan tenaga, Bu. Tenaga. Ibu mau tanya, profesi apa
siapa yang menggunakan tenaga? Dokter dan guru. Dua Ji. Kulit paket. Iya, apalagi? Pijat. Ya, pijat. Pembersih jalan apa sih Bu? Iya. Masukannya? Gojek. Gojek. Pakai apa itu? Jasa atau kendaraan? Jasa, iya. Karena dia menawarkan jasa mengantarkan hingga tempat tujuan. Iya, betul. Sekarang Iya. dingin. Coba. Sisa gitu. Apa tadi? Asuransi. Perlindungan asuransi itu adalah kebutuhan sekarang. Dia termasuk kebutuhan sekarang. Tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak tahu apa yang tidak Bagaimana? Sudah? Sudah buat pertanyaan? Sudah Ibu. Sudah. Untuk kelompok lain. Ya. Tidak ada lagi perbedaan di antara kelompok kalian. Ini mohon Oh, ini kelompok salin 4 ulang kan? dulu, Bu. Iya. Ya. Oh, kelompok 4 ya? Iya. Ya. Ini sudah sama? Ya, Bu. Ini tulisan Iya. Toh? Sekarang ibu mau tanya supaya aktif. Yang mana di sini alat pemenuhan kebutuhan? Ada 2 kata. Yang mana alat pemas kebutuhan? Jangan baca di sini, ada di sekitar sini. Coba baca Bapak. Apa bacanya? Cuma 2 kata itu. Ibu. Apa? Apa? Alat pemas kebutuhan yang mana? Coba di sini cari, baca baik-baik. Ada di situ kayaknya. Cuma 2 kata. Saudara sekolah, tas, sepatu, buku, handphone, laptop, komputer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa? Apa itu? Kebutuhan tersebut bagian Bukan. Alat pemuat pemenuhan
kebutuhan itu cuma dua kata aja. Ini Bu, misalnya seragam sekolah kan Bukan. Nah itu seragam, sepatu termasuk apa itu? kebutuhan. Iya cuma kebutuhan, tapi dia termasuk apa? Memang jenisnya kebutuhan, tapi dia tergolong apa? Sepatu, tas, buku, seragam, itu apa itu namanya? Sekunder. Bukan kebutuhan, maksudnya bukan jenis kebutuhan yang diminta. Alatnya apa itu namanya? Alatnya Bu, Iya. Cuma dua kata sih. sepatu, buku. Sekarang tuliskan itu Ibu, yang mana termasuk profesi yang berhubungan dengan jasa, supaya tidak ngantuk. Ayo. Di mana? Sini. Sia, bisa cari situ. Di sini. Iya. Profesi apa yang berhubungan dengan jasa? Bisa kalian pikir sendiri. Kalian lihat, analisa sendiri apa? Ayo. Profesi apa yang berhubungan dengan jasa? Jasa. Iya. Dokter. Salah satunya. Salah satunya apa ya? Coba, biarkan dia berpikir supaya tidak tidur. Berarti asuransi tadi masuknya di kebutuhan sekarang kan ya? Sekarang karena sangat diperlukan. Jam 11 nih. Ada tadi. Toh? Kelompok berapa ini tadi? 3 ya? 3. Ini kan 4. 3 di? 3.
buka dulu. Sudah semua? Sudah? Kelompok 4 sudah? Mana? Mana? Ya, baiklah. Karena keempat kelompok sudah menuliskan pendapatnya, Ibu ajak ya untuk mempersentasekan hasil diskusi kalian. Kelompok 3, Kami Bu. silahkan. Yang naik cuma 3 orang ya. Anggota kelompok siap-siap menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ini boleh presentasikan materi tambahan kami? Boleh? Dari Ibu. Jangan lupa. Boleh. Ayo. Coba kelompok lain, perhatikan teman-temannya nak, dan persiapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Ya, dengan Kebutuhan tema keinginan yang akan dibacakan oleh Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi yang kami ingin bahas, kami akan menjawab dulu lembar kerja diskusi yang tadi sudah dibagikan. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama ada tabungan dan investasi, kedua ada makanan dan pakaian, ketiga ada kesehatan, keempat ada perlindungan asuransi. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, mana yang termasuk kebutuhan sekarang dan yang akan datang, serta berikan alasan. Oke. Alasan kami dari soal nomor 1, kenapa tabungan dan investasi menurut kami itu termasuk ke dalam kebutuhan yang akan datang. Kenapa? Setiap insan memerlukan kebutuhannya di masa depan, seperti dana pensiun, pendidikan, Perhatikan baik-baik baru menghadapi situasi buat pertanyaan. kemudian itu adalah makanan dan pakaian. Makanan Perhatikan dan Bapak pakaian ini, ini enak? mutlak adalah kebutuhan yang diperlukan sekarang saat ini, karena makanan dan pakaian ini adalah kebutuhan primer. betul. Ya, kebutuhan Karena pokok. dia adalah kebutuhan pokok yang harus didahulukan terlebih dahulu, lebih dari apapun. Kemudian nomor 3 adalah kesehatan. Kesehatan ini termasuk kebutuhan sekarang, karena jika terjadi sesuatu yang kita tidak tahu, kita bisa menghadapinya. Seperti saat kita sakit, kita tidak tahu ternyata kita sakit flu tiba-tiba, ternyata di rumah sudah ada obat flu, obat pereda demam, obat paracetamol dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perlindungan asuransi. Menurut pendapat kami, perlindungan asuransi ini adalah kebutuhan yang akan datang. Kenapa? Karena minta maaf semuanya. Ternyata perlindungan asuransi adalah kebutuhan sekarang, termasuk kebutuhan sekarang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti asuransi mobil, kita tidak tahu, meskipun kita sudah berhati-hati dalam mengendarai mobil, motor dan lain sebagainya, tetapi kita tidak tahu bahaya apa yang akan menghadapi kita nantinya. Jadi perlindungan asuransi itu sangat penting bagi setiap insan manusia. Oke, setelah kami membahas ini, kami juga akan mempresentasikan tentang kebutuhan dan keinginan yang akan dibawakan oleh Maulana Raffi Makbul. Silakan. Oke, jadi kita lanjut
inginkan dalam hidup. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Karena itu, dengan memahami pengertian, perbedaan, serta jenis-jenis dari kebutuhan dan keinginan, ini dapat membantu kamu membuat keputusan yang bijak, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas semua ini mengenai kebutuhan dan keinginan. Next slide. Jadi, topik pertama yaitu adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini meliputi aspek-aspek dasar yang dibutuhkan oleh manusia agar bisa bertahan hidup, seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan bersifat mutlak dan harus dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi, hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan seseorang. Nah, selanjutnya ada keinginan. Nah, keinginan adalah hasrat untuk memiliki sesuatu demi mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Keinginan bersifat subjektif dan tidak selalu harus dipenuhi. Selain itu, keinginan tidak memiliki batasan yang jelas dan seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti iklan, lingkungan sosial, dan tren sosial media. Keinginan juga bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi ekonomi seseorang. Nah, lanjut kita akan membahas tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, sifat mutlak dan subjektif. Perbedaan mendasar antara kebutuhan dan keinginan terletak pada sifatnya. Kebutuhan bersifat mutlak, artinya setiap individu harus memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Sebaliknya, keinginan bersifat subjektif dan tidak selalu harus dipenuhi. Keinginan lebih cenderung untuk memenuhi kepuasan eksternal seseorang. Nah, lanjut poin kedua, kebutuhan memiliki prioritas lebih tinggi. Kebutuhan memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan keinginan. Hal ini karena kebutuhan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup seseorang. Contohnya, kebutuhan akan makanan dan air harus dipenuhi setiap hari untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup seseorang. Sementara itu, keinginan untuk membeli pakaian branded yang baru rilis bisa ditunda atau bahkan diabaikan karena tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup. Nah, jenis-jenisnya akan dibacakan oleh teman saya, Nikesha. Oke, jenis-jenis sendiri kita akan membahas dari jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 3. Ada yang tahu? Oke, di sini saya akan jelaskan. Pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk bertahan hidup. Contohnya seperti apa sih ini kebutuhan primer? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, sandang, pangan, dan papan. Makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Kemudian kita masuk di kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kamu bisa memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi. Contohnya, seperti asuransi adalah salah satu bentuk kebutuhan sekunder yang penting dalam kehidupan modern. Asuransi bisa memberikan perlindungan finansial terhadap resiko-resiko yang tidak terduga, seperti kematian, kecelakaan, maupun penyakit. Kita lanjut ke kebutuhan yang terakhir, yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah adalah kebutuhan yang bersifat keinginan dan tidak wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan ini mencakup barang-barang dan layanan yang memberikan kenyamanan dan kemewahan tambahan, seperti mobil mewah, liburan, kemudian apa lagi ya di sini teman-teman? Seperti barang-barang mewah, branded atau tas-tas branded, sepatu-sepatu branded. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis keinginan. Jenis-jenis keinginan di sini saya mungkin hanya akan membahas
3. Mungkin ada lebih banyak lagi, tapi mengingat banyak teman-teman juga yang ingin mempresentasikan, jadi saya hanya membahas 3 saja. Yang pertama adalah jenis-jenis keinginan, yaitu keinginan barang mewah. Keinginan akan barang-barang mewah seperti mobil mahal, perhiasan, ataupun pakaian branded. Kemudian ada hiburan dan rekreasi, dan yang terakhir adalah teknologi terbaru seperti handphone baru, laptop baru, iWatch baru, kemudian hal-hal yang berbau dengan teknologi. Oke, kita masuk Oke. Terima kasih. Kami membuka pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kalau kami silakan. Bahkan Siapa yang bertanya? Silahkan, Marvel. Dari kelompok 1 Ya. Siap ya, anggota kelompoknya. Ya, dengarkan baik-baik. kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya boleh jawab. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang haus akan pengakuan dari manusia lainnya. Jadi perlu kita sebagai manusia untuk memahami apa sih sebenarnya yang kita perlukan dalam hidup kita, bukan hanya berfokus kepada apa hal-hal yang eksternal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Jadi belajarlah ekonomi supaya kita menjadi insan yang lebih cerdas. Oke, tepuk tangan dulu. Ada kelompok lain? Atau anggota kelompok yang mau menambahkan jawaban temannya? Kelompok lain mau bertanya? Ya. Oke, saya juga akan menambahkan jawaban dari Maulana tadi. Iya. Memahami jenis-jenis kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena membantu kita dalam memprioritaskan mengelola sumber daya seperti uang dan waktu. Kemudian kita juga bisa mencapai keseimbangan hidup. Dengan mengetahui perbedaan antara kebutuhan dasar dan keinginan, kita bisa menghindari pemborosan dan membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait dengan pengeluaran. Mungkin sekian jawaban dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempatnya. Terima kasih, Nak. Berikutnya, kelompok berapa yang siap mempresentasikan jawabannya? Hasil diskusinya tadi. Kelompok berapa? Silahkan, kelompok 4. Sudah siapkan? Iya, Bu. Anggotanya? Ya. Kami mau presentasikan PPT dulu baru. Boleh? Nggak apa-apa, Bu? Boleh. Ya. Anggota yang dibawa bersiap ya menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, dibuka dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi kebutuhan dan keinginan yang dibawakan dan dijelaskan oleh Ella Alif. Kita masuk ke pendahuluan. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan dan keinginan. Setiap individu pasti memiliki hal-hal yang ingin dipenuhi, baik untuk bertahan hidup maupun untuk mencapai kenyamanan dan kepuasan. Namun, tidak semua yang diinginkan manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan, kebutuhan, dan keinginan agar dapat membuat keputusan yang bijak dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan keinginan merupakan hal-hal yang sifatnya lebih pada keinginan tambahan yang tidak bersifat mendesak, seperti membeli barang-barang yang mewah, liburan, atau gadget terbaru.
Dengan memahami konsep kebutuhan dan keinginan, kita dapat mengelola keuangan secara lebih baik dan mampu menentukan skala prioritas dalam kehidupan. Hal ini juga penting dalam pembelajaran ekonomi karena menyangkut bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada di kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia menjalani kehidupan dengan baik. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, atau kenyamanan hidup. Selanjutnya ada keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki atau dinikmati, tetapi tidak wajib dipenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan untuk membuat hidup lebih nyaman, senang, Sudah. atau bergaya. Dengar ya, siapkan jawab pertanyaan. Contohnya itu adalah contoh kebutuhan. Yang pertama ada buku pelajaran dan alat tulis. Yang kedua seragam sekolah. Yang ketiga uang saku untuk makan. Yang keempat sepatu sekolah. Dan kelima transportasi ke sekolah. Contoh keinginan HP terbaru atau mahal, jajan berlebihan setiap hari. 3 tas sekolah bermerek. 4 sepatu branded untuk gaya. Dan kelima nongkrong di kafe setiap minggu. Ada juga beberapa jenis-jenis kebutuhan yang saya singkat saja ya untuk kebutuhannya. Ya, singkat saja. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada juga kebutuhan tersier. Ada juga beberapa jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena sangat mendesak. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang belum diperlukan sekarang. Berdasarkan sifat-sifat kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik atau tubuh manusia. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan, batin atau jiwa seseorang. Baik, selanjutnya setelah presentasikan hasil diskusi kelompok kami, selanjutnya kita akan menjawab atau membahas lembaga kerja diskusi kami yang dibawakan oleh Nur Ati. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan primer, termasuk dalam makanan dan gizi, pakaian dan tempat tinggal. Alasannya karena primer adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan alamiah yang sangat utama bagi manusia. 2. Kebutuhan sekunder yang termasuk dalam pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan karakter. Alasannya karena sekunder adalah kebutuhan yang sangat penting, tetapi jika tidak terpenuhi tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia. Selain itu, sekunder juga disebut pelengkap atau kebutuhan tingkat 2. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Yang ketiga ini tidak termasuk ke dalam daftar karena tersier adalah kebutuhan tingkat 3 bagi manusia atau kebutuhan yang mewah. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kamu bisa sesi tanya jawab. Bagaimana kelompok lain? Tidak ada. Ada pertanyaan ya? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kebutuhan rohani dianggap penting meskipun tidak berkaitan langsung dengan fisik manusia? Ya, silakan. Kamu jawab mungkin dari Ya. kelompok. Baik, Dari anggota kelompok 4, silakan nak. baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman dari kelompok 1 ya. 2, yaitu kebutuhan rohani dianggap penting meskipun tidak berkaitan langsung dengan fisik manusia karena kebutuhan ini menyangkut aspek batin, jiwa dan
dan makna hidup yang sangat mempengaruhi kesejahteraan keseluruhan seseorang. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Jawab kami, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sisa 2 kelompok lagi ya. Kelompok 1 atau kelompok 2, yang mana mau naik? Ya, cepat. Kelompok 2 ya. Ayo. Ayo dengarkan ya, Nak. Iya, Bu. Ini. Ya. Ayo dengarkan temannya. Ya, situ saja. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibawakan jenis kedua untuk makanan, hubungan sosial, 3 pendidikan pribadi, 4 pakaian, dan terakhir 3. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, mana yang termasuk kebutuhan jasmani dan rohani serta kebutuhan jasmani? Yang pertama makanan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi tubuh agar tetap sehat. Selanjutnya sebentar ya. Ya, bentar ya, Nak, ya. Sudah, siapa yang akan naik? Ini Bu, Islam jadi sama ini. Ya, kita juga. Ya, untuk memenuhi kebutuhan emosional rasa diterima dan menjaga keseimbangan mental. Yang terakhir, pendidikan dan pengembangan pribadi, alasannya untuk mendukung pertumbuhan intelektual, emosional, serta spiritual manusia sehingga meningkatkan kualitas hidup secara rohani. Baik, saya akan membacakan presentasi kami tentang sudah ya, lempar pertanyaan saja. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagaimana kelompok lain? Tidak Ada yang mau menanggapi? Tidak ada, Bu. Ya? Harap sudah jelas, sangat jelas. Ya. Sangat jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, berikan dulu. Selanjutnya. Ya, Sultan. Ayo, silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kedua teman saya. jenis-jenis kebutuhan itu ada kesehatan fisik, yang kedua pengembangan karir, yang terakhir kesejahteraan sosial. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, mana yang termasuk kebutuhan individu dan mana yang alasannya? Hasil diskusi kami yaitu kebutuhan individu itu ada kesehatan fisik dan pengembangan karir, sedangkan kesejahteraan sosial termasuk dalam kelompok kelompok kesehatan fisik dapat masuk kebutuhan individu karena kita sendiri yang mendapatkan manfaat
seperti ketika melakukan aktivitas berolahraga, tubuh kita dapat lebih sehat dibandingkan sebelum melakukan aktivitas olahraga tersebut. Pengembangan karir juga dapat termasuk kebutuhan individu, sama seperti alasan sebelumnya, yakni kita sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Manfaatnya antara lain yaitu peningkatan keterampilan, pendapatan, status sosial, dan meningkatnya rasa percaya diri. Lagi, Kemudian kesejahteraan sosial termasuk kebutuhan kelompok dikarenakan manfaatnya dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat, bukan hanya untuk satu individu saja. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada. bagaimana? Kelompok lain? Cukup Ibu. Yang di belakang? Bagaimana nak? Coba, Baik, sudah mengerti. persentase dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, jadi lembar diskusi kalian sudah selesai ya, dipersentasekan. Sekarang Ibu akan bagikan penilaian antar teman. Jadi selama kalian berdiskusi itu, hal-hal apa saja yang kalian bisa nilai dengan antar teman kalian, ya? Ayo cepat, silakan isi. Nika. Enak, cepat-cepat ya. Marvel, jawab, silahkan kerja. Nih. Yuk. Percepatnya nak ya. Sudah ya? Coba diperhatikan dulu semua nak sebelum mengisi penilaian antar teman. Jadi pertanyaan itu diisi oleh yang menilai, ya. Pertanyaan itu diisi yang menilai. Kemudian kunci jawabannya diisi oleh yang dinilai. Ya, jelas? Jelas semua? Jelas Ibu. Pertanyaannya diisi oleh yang menilai temannya. Kemudian kunci jawaban diisi oleh yang dinilai. Silahkan. Iya, diisi oleh menilai siapa? Menilai Maul. Maul yang mengisi. Kunci jawabannya diisi oleh yang dinilai. Nanti yang memberikan skor adalah yang menilai. Ayo. Perhatian ya, jangan asal mengisi jawaban atau pertanyaan ya. Sesuaikan dengan materi yang kita bahas tadi ya, tentang kebutuhan. Ayo. Sudah ya? Menilai, yang dinilai sahwa. Mana pertanyaannya di stani? Buat pertanyaan sesuai materi tadi tentang kebutuhan. Mana? Sudah? Bikin pertanyaan apa? Siapa yang kita nilai? Ini. Kita buat pertanyaan, nanti dia jawab. Nah itu. Begitupun sebaliknya, ya. Buat pertanyaan tentang materi tadi, tentang kebutuhan. Ya? Ini pertanyaannya yang materi. Iya, tentang materi tadi. Siapa kita nilai? Fahri. Kemudian Fahri, kita nilai tahu, kita berikan pertanyaan Fahri, nanti dia jawab di sini. Oh iya. Oke. Ayo. Sudah Ibu. Sudah? Bisa dikumpul Ibu. Mana? Ibu. Oh, sebentar ya, sebentar dikumpul bersama dengan ini ya. Sebentar ada perintah ya. Ada pertanyaan berapa poin kita? Satu pertanyaan. Skornya ini.
Baca di bawah aturan skornya. Ya. Berikan yang menilai, yang membuat pertanyaan yang menilai, yang memberikan jawaban yang dinilai. Skor, ketentuan skor ada di bawah sini ya. Iya, Bu. Jadi kalian bisa bertukar lembar penilaian. Pertanyaannya soal materi tadi. Iya, materi tadi. Kalau kesengajaan. Sudah. Skornya berapa sini? Ini aturan skornya. Oh iya. Sudah menilai antar temannya? Sudah, Ibu. Sudah. Jawab dengan jujur, ya. Bagaimana? Jalan referensi, Bu. Kenapa net jadi nada? Ya, buat daftar pertanyaannya. Baru siapa mau dikasih untuk mengisi jawabannya? Skor. Jadi Messi juga. Isi berapa sini? Sini. Mana tadi? Lembar jawabannya sudah diisi? Sudah dijawab? Sudah. Serah Rafli. Kalau mendahulukan kebutuhan daripada keinginan saya, kalau keinginan saya adalah Ibu, kami sudah. Tunggu teman yang lain ya. Oke, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah semua. Bagaimana kolomnya sudah diisi? Sudah menilai antar temannya? Sudah tinggi. Skornya bagaimana? Tinggi Pak Ibu. Rendah Ibu. Diisi sesuai materi tadi. Tentang apa tadi materi kita? Kebutuhan. Iya, itu ya. Diisi tuh. Sebentar ya. Kita kumpul. Bismillah.
lanjutkan lagi LKPD ya tentang menentukan skala prioritas ya. Iya. Dua nomor. Coba pulpennya lihat. Pulpen. Ini. Oh, silang Ibu. Hah? Nih, mana? Hah. Bagaimana? Sudah? 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 Sinedin? Sudah? Radit? Bagaimana? Ini yang mana? Paham semua? Ibu. Iya, iya. Ibu kami sudah. Sudah ya? Ibu. Sudah semua? Jadi silahkan satu orang mengumpulkan lembar diskusi, lembar penilaian antar teman, kemudian lembar skala prioritas ya. Silahkan. Sudah? Dari Ibu. Ya. Ini sudah saya pisah-pisah. Terima kasih, Nak. Ibu. Baiklah, jadi pada hari ini tadi kita sudah membahas tentang materi kebutuhan, keinginan dan skala prioritas. Ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa diharapkan ya peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan, keinginan dan dapat menyusun skala prioritas ya. Kemudian
Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kelangkaan barang dan tujuan dari ekonomi itu sendiri. Ya. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelasnya. Teman-teman, silakan berdiri kembali. Karena tadi di awal sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan doa, maka akhir pembelajaran pun kita harus mengakhirinya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Hari ini dengan selesainya pembelajaran kita dengan materi kebutuhan, keinginan, dan skala prioritas, Ibu ucapkan terima kasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.